Hei kamu yang di sana, iya kamu yang lagi nonton video ini, Mimin doakan semoga selalu sehat dan sukses terus ya. Film yang akan Mimin bahas kali ini yaitu sekumpulan orang yang menjadi pemburu monster yang mengerikan. Tentu saja film kali ini sangat seru dan menegangkan menurut Mimin. Tanpa bertele-tele lagi, siapkan posisi rebahan terbaik kalian dan let's go kita ke filmnya. Film pun diawali dengan sebuah tulisan sangatlah memungkinkan di balik persepsi indera kita terdapat dunia baru tersembunyi yang tidak kita sadari. Scene pun menampilkan sebuah tempat di dunia baru di mana ada sebuah kapal yang sedang berlayar. Bukan di atas lautan, melainkan berlayar di atas gurun pasir. Ternyata kapal ini adalah kapal para pemburu monster. Saat ini mereka sedang mengadakan perjalanan menuju Sky Tower, sebuah bangunan yang berada di seberang gurun itu. Tapi tiba-tiba muncul seekor monster besar dari dalam pasir tersebut dan mulai mengejar kapal mereka. Semua orang yang berada di dalam kapal pun dikagetkan dengan kemunculan monster besar yang bernama Diablos yang mulai menyerang kapal mereka. Sang kapten kapal pun berusaha mengendalikan kapalnya, tapi karena serangan Diablos yang dahsyat, akhirnya membuat The Hunter pun terjatuh. Sedangkan kapal terus berlayar sambil diserang Diablos. Untungnya ini hanyalah sebuah gurun pasir, jadi The Hunter pun masih berhasil selamat. Dan film Monster Hunter pun dimulai. Scene pun berpindah di mana saat ini sedang dilakukan operasi keamanan gabungan. Sebuah tim yang bernama Ranger di bawah pimpinan Natalie Artemis ditugaskan untuk mencari sekelompok pasukan yang hilang di padang gurun. Saat di perjalanan, mereka melewati sebuah tiang-tiang batu dengan pahatan tulisan di sisi batunya. Link yang merupakan anak buah Natalie yang sudah berada di situ terlebih dahulu, kemudian mengatakan ke Artemis kalau dia menemukan sebuah jejak. Tapi jejak itu kemudian langsung menghilang tiba-tiba. Sekelompok pasukan yang Artemis dan timnya cari ternyata menggunakan kendaraan baja yang sangat berat dan sangat mustahil jejak kendaraannya bisa hilang dengan sekejap. Tiba-tiba dari kejauhan muncul badai yang sangat besar dan mulai mendekat ke arah mereka. Ternyata sekelompok pasukan yang hilang sebelumnya juga memberikan informasi terakhir kalau ada badai yang juga tiba-tiba mendekat ke arah mereka. Mereka kemudian segera naik ke dalam mobil dan mencoba menjauh dari badai itu. Tapi sayang sekali karena pergerakan badainya yang sangat cepat, mereka pun akhirnya berada di dalam badai. Sambaran petir pun sangat dekat sekali dengan mobil mereka. Tapi tiba-tiba tiang-tiang batu yang mereka lihat sebelumnya pun menyala karena disambar petir. Dan muncul portal yang menunjukkan Sky Tower. Dan entah kenapa, tiba-tiba di depan mereka terdapat jurang yang membuat mereka pun harus terjatuh. Beruntungnya mereka semua baik-baik saja. Tapi anehnya mereka merasa seperti berada di tempat yang berbeda. Dan anehnya lagi, badainya tiba-tiba menghilang juga. Artemis kemudian menyuruh Axe menuju tempat yang lebih tinggi dan melihat sekeliling. Semua alat komunikasi mereka pun telah rusak dan tak berfungsi lagi. Mereka akhirnya menemukan kendaraan kelompok pasukan yang mereka cari sebelumnya. Saat mereka mendekat, mereka melihat bangkai mobil dan beberapa pasukan yang hangus terbakar. Tapi yang membakar mereka di situ bukanlah api biasa. Karena api itu bahkan berhasil melelehkan pasir dan membuat pasir di situ menjadi seperti kaca. Beruntungnya mobil mereka masih bisa hidup dan mereka pun mulai bergerak kembali. Scene kemudian berpindah ke The Hunter yang melihat Artemis dan anak buahnya. Artemis dan anak buahnya pun berhenti karena di depan mereka terdapat tulang raksasa. Bahkan tulang-tulang itu lebih besar dari tulang dinosaurus. Dari kejauhan, The Hunter mencoba mengingatkan Artemis dan anak buahnya. Tapi justru anak buah Artemis mengira kalau The Hunter adalah musuh. Mereka pun mulai menembaki The Hunter. Tiba-tiba mobil mereka pun mulai bergetar. Seperti ada sesuatu dari dalam pasir. Dan ternyata ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Dan itu adalah Diablos. Mereka terus melancarkan tembakan, tapi sayangnya peluru tidak berpengaruh terhadap Diablos. Satu anak buah Artemis pun harus tumbang. Beberapa saat sebelum Link akan berusaha menembak Diablos dengan bazooka, sayang sekali Diablos terlebih dahulu membalikkan mobil mereka.
Dan kembali salah satu anak buah Artemis pun harus gugur. Mereka terus berlari menuju bebatuan di depan mereka, tapi Diablos juga terus mengejar mereka. Dari kejauhan, The Hunter mencoba mengalihkan perhatian Diablos, tapi sayangnya itu tidak berhasil. Dan Diablos terus mengejar Artemis dan anak buahnya. Karena hari sudah mau malam, akhirnya Diablos pun pergi dari situ. Mereka akhirnya selamat dari Diablos. Tapi tiba-tiba dari dalam gua itu muncul monster yang mirip laba-laba yang bernama Nersilas. Nersilas berhasil menangkap Artemis dan menyuntikkan racun ke dalam tubuh Artemis hingga pingsan. Mereka mencoba menyelamatkan Artemis, tapi karena segerombolan Nersilas yang datang ke situ membuat mereka pun harus pergi meninggalkan Artemis. Dari kejauhan, The Hunter mencoba membantu mereka, tapi sayang sekali jumlah Nersilas terlalu banyak. Di sisi lain, ternyata Artemis masih hidup. Artemis yang masih sedikit pusing tiba-tiba mendengar suara anak buahnya yang berteriak. Dan tiba-tiba ada seekor Nersilas yang menghampirinya. Kembali lagi Artemis masih berhasil selamat dan saat ini Artemis dibawa menuju sarang Nersilas. Di sarang itu terdapat banyak mayat-mayat manusia dan salah satunya adalah anak buahnya. Sambil menahan rasa sakit, Artemis mencoba mencari jalan keluar dari situ. Artemis tak sengaja bertemu dengan Link dan mereka pun mencoba mencari jalan keluar bersama-sama. Tapi kembali mereka dihadang oleh Nersilas. Ditambah lagi saat Link melihat luka yang ada di tubuhnya, ternyata itu adalah telur Nersilas yang mulai menetas. Dan Link pun menjadi korban selanjutnya. Dengan gas dan flare di tangan Artemis, Artemis langsung membakar Nersilas yang berada di hadapannya. Artemis pun berhasil menemukan jalan keluar, tapi Nersilas terus mengejarnya juga. Beruntungnya di kantong Artemis ada peluru dan Artemis pun melemparkan peluru itu ke arah Nersilas yang terbakar. Sehingga membuat peluru itu menjadi panas dan menembaki Nersilas hingga mati. Dan akhirnya Artemis kembali berhasil selamat. Beruntungnya, para Nersilas tidak bisa keluar dari sarang mereka karena mereka tak bisa terkena sinar matahari. Saat berada di atas bukit batu di situ, Artemis melihat ke sekelilingnya yang adalah gurun pasir. Saat Artemis melempar sebuah batu ke gurun pasir, tiba-tiba Diablos langsung muncul. Diablos akan muncul jika ada sesuatu yang bergerak di atas pasir itu. Kini Artemis pun tiba di suatu tempat di mana banyak terdapat bangkai kapal. Saat Artemis yang berada di situ, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran The Hunter yang langsung menodongnya dengan pisau. Tapi karena Artemis adalah seorang pasukan terlatih, Artemis pun berhasil terlepas dan mulai terjadi pertarungan di antara mereka. Tapi sayangnya The Hunter berhasil memukul Artemis hingga pingsan. Scene pun berpindah di mana hari sudah mau malam dan Nersilas pun sebentar lagi akan keluar dari sarang mereka. The Hunter membawa Artemis ke tempat persembunyiannya. Di saat The Hunter sedang berdoa, ternyata Artemis mencoba melepaskan ikatannya. Keesokan harinya saat The Hunter terbangun, dia pun keluar dan mencoba melihat keadaan di luar. Tapi pada saat The Hunter kembali, dia mendapati Artemis yang berhasil melepaskan ikatannya. Dan tiba-tiba Artemis muncul di belakangnya dan memukul The Hunter hingga pingsan. Kini gantian The Hunter yang terikat oleh Artemis. Tapi walaupun terikat, The Hunter berhasil melakukan perlawanan dan kembali terjadi pertarungan di antara mereka. The Hunter yang terjatuh keluar tak sengaja masuk ke dalam lubang Nersilas. Para Nersilas pun mencoba menarik The Hunter, tapi Artemis berhasil menyelamatkan The Hunter terlebih dahulu. Dan kini mereka pun menjadi teman. Artemis sempat memberikan The Hunter sisa coklat yang ada di kantongnya, dan The Hunter juga memberikan Artemis air minum. The Hunter kemudian menunjukkan Sky Tower yang akan menjadi jalan pulang mereka. Tapi sayangnya untuk mencapai ke sana mereka harus membunuh Diablos terlebih dahulu. Walaupun bahasa mereka berbeda, tapi Artemis tahu apa yang dimaksud oleh The Hunter. Ternyata untuk bisa mengalahkan Diablos yaitu dengan menggunakan bisa dari Nersilas.
Untuk membunuh monster mereka harus menggunakan monster juga. Artemis menjadi bingung bagaimana cara membunuh Nersilas dan The Hunter pun mempunyai ide. Karena hari sebentar lagi malam, ternyata Artemis menjadi umpan untuk memanggil Nersilas keluar. Dan benar saja, seekor indukan Nersilas pun keluar dan mulai mengejar Artemis. Tapi Artemis berhasil membawa Nersilas ke jebakan mereka. Dan dari atas, The Hunter langsung melompat dan memotong kepala Nersilas dan kemudian memotong taring bisanya. Scene pun berpindah di mana saat ini mereka berada di tempat persembunyian The Hunter. Artemis melihat The Hunter yang berdoa dan di depannya ada terdapat 2 patung. Ternyata itu adalah keluarga The Hunter dan benda itu menjadi benda yang berharga bagi The Hunter. Keesokan harinya mereka pun mulai mempersiapkan panah beracun dan jebakan untuk Diablos. Tak hanya itu, The Hunter pun mulai mengajarkan Artemis cara menggunakan senjata para Hunters. Kini tibalah waktunya mereka untuk menghabisi Diablos. Rencana mereka pun mulai dijalankan. Karena tidak berjalan sesuai rencana, membuat The Hunter pun berlari untuk mengalihkan perhatian Diablos. Sedangkan Artemis menuju ke mobil untuk mengambil bazooka. Dengan cepat, The Hunter menembakkan anak panahnya yang dilapisi racun dan tepat mengenai mata Diablos. Akibat panah The Hunter membuat Diablos menjadi pusing. Artemis yang menembakkan bazooka ke Diablos justru tidak mempan dan membuat Diablos semakin marah. Artemis yang bersembunyi di dalam mobil pun harus terlempar. Di saat Artemis yang terdesak, tiba-tiba The Hunter berhasil naik ke atas kepala Diablos dan berhasil menusukkan pedangnya ke kepala Diablos. Tapi sayangnya, tusukan pedangnya belum berhasil membuat Diablos mati. Artemis pun memberanikan diri. Dengan menggunakan peralatan Hunters, Artemis berhasil naik ke atas kepala Diablos dan menusukkan lagi pedang The Hunter sehingga membuat Diablos pun berhasil dikalahkan. Karena The Hunter yang pingsan, akhirnya Artemis pun harus menggotong The Hunter. Hari pun semakin malam dan saat itu juga terjadi badai pasir. Beruntungnya, Artemis membawa parasut sehingga mereka bisa berlindung dalam parasut. Saat itu, The Hunter semakin sekarat. Artemis pun berusaha menolong The Hunter dengan menggunakan peralatan P3 yang seadanya. Dan keesokan paginya, mereka pun masih berhasil selamat. Kini mereka melanjutkan perjalanan kembali untuk menuju Sky Tower. Tibalah mereka di sebuah hutan yang berada di gurun pasir itu, dan hutan itu ditempati oleh sekumpulan dinosaurus yang bernama Apseros. Malam ini mereka akan bermalam di situ. Di tempat ini mereka pun berhasil mendapatkan makanan dan minuman. Saat malam, di mana Artemis sedang beristirahat dan The Hunter sedang berdoa, tiba-tiba ada sesuatu yang lewat di atas mereka, dan itu adalah Rathalos, semacam naga yang bisa menyemburkan api. Karena ular Rathalos akhirnya membuat semua Apseros di situ berlarian ketakutan. Di saat Artemis yang hampir saja diinjak oleh kawanan Apseros yang berlarian, beruntungnya ada kapten kapal Hunters datang menolongnya. The Hunter juga yang hampir terjatuh ke jurang akhirnya berhasil diselamatkan oleh Handler dan yang lainnya. Setelah berhasil melewati kawanan Apseros, Artemis pun harus dipukul pingsan dan dimasukkan ke dalam kurungan. Saat ini ternyata Artemis berada di kapal milik para Hunters. Artemis berusaha meloloskan diri dari kurungan itu. Artemis kemudian menghancurkan gembok di lantai kurungan itu dan dia pun berhasil menuju bagian bawah kapal tersebut. Artemis yang melihat pisau dan mencoba untuk mengambilnya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan seekor kucing dengan badan seperti manusia yang bernama Paliko. Paliko adalah chef di kapal itu. The Hunter yang tiba-tiba muncul di situ pun kemudian mengajak Artemis keluar. Sang kapten yang biasa disebut Admiral kemudian melepaskan borgol Artemis. Admiral kemudian mulai menjelaskan kalau bukan Artemis yang baru pertama kali ke dunia itu.
melainkan sudah banyak manusia lainnya yang ke situ. Bahkan admiral yang bisa berbahasa Inggris karena dia mempelajari bahasa Inggris dari manusia yang terjebak di dunia itu sebelumnya. Artemis kemudian bertanya kenapa dia bisa berada di dunia itu. Lalu admiral menjelaskan bahwa di ujung tempat itu ada sebuah bangunan yang bernama Sky Tower, merupakan sisa dari peradaban kuno yang sangat canggih dan berbahaya. Konon katanya masyarakat kuno tahu cara menyeberangi dua dunia, yaitu melalui Sky Tower. Dan hal itulah yang membawa Artemis ke dunia itu. Ternyata admiral dan yang lainnya akan melakukan investigasi ke Sky Tower dan menyelidiki bagaimana bisa terbuka portal yang menghubungkan dua dunia. Karena hal ini sangat berbahaya untuk masing-masing dunia. Tapi Sky Tower ternyata dijaga oleh makhluk yang bernama Rathalos. Sangat sulit untuk dibunuh, tapi Rathalos memiliki kelemahan, yaitu sesaat sebelum dia menyemburkan api. Admiral meminta Artemis untuk ikut membantu mereka, dan siapa tahu mereka juga bisa membantu Artemis kembali ke dunianya. Keesokan harinya, beberapa pasukan Hunters terbaik akan pergi menuju Sky Tower, termasuk Artemis dan juga The Hunter. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di Sky Tower. Di atas tower terdapat petir yang menyambar dan bagian bawah tower itu terdapat lava. Dan Sky Tower lah yang mengendalikan badai yang terjadi sebelumnya. Sky Tower juga menciptakan gerbang menuju dunia Artemis, tapi gerbang yang dibuat tidak stabil. Di saat mereka mulai mendekati Sky Tower, tiba-tiba Rathalos datang dan mereka pun mulai berpencar. Rathalos berhasil membakar beberapa Hunters dan pertarungan dengan Rathalos pun dimulai. Walaupun secara ukuran mereka sangat jauh berbeda, tapi Artemis dan para Hunters tidak takut dengan Rathalos. Artemis yang terjatuh tak sengaja masuk ke sebuah gerbang yang terbuka dan membuat dia tiba-tiba kembali ke dunianya. Di saat Artemis yang mulai tersadar, tiba-tiba dari langit dia melihat seperti Rathalos yang berhasil mengikutinya. Tapi ternyata itu adalah helikopter bantuan yang datang ke situ untuk menolongnya. Tak hanya itu, ada beberapa mobil, tank, dan helikopter lagi yang datang ke situ. Di saat Artemis yang sudah berada di dalam helikopter dan akan pergi, tiba-tiba sebuah portal terbuka dan Rathalos pun muncul. Kapal mereka pun harus terjatuh. Para pasukan yang lainnya mulai menembaki Rathalos, tapi sayang sekali itu tidak mempan. Beruntungnya, Artemis kembali berhasil selamat dari kematian. Para pasukan dibuat tak berdaya oleh Rathalos. Begitu juga dengan pesawat induk yang ke situ harus hancur oleh Rathalos. Artemis yang melihat hal itu kemudian mulai berlari mendekati Rathalos dan ingin buy one dengan Rathalos. Artemis akhirnya berhasil menembakkan peluru yang membuat Rathalos terbakar dan tumbang. Artemis mengira kalau Rathalos telah mati, tapi tiba-tiba Rathalos kembali hidup dan akan memakan Artemis. Sesaat sebelum Artemis dimakan, tiba-tiba terjadi ledakan di tubuh Rathalos. Ternyata itu adalah The Hunter. Dan kali ini Rathalos benar-benar tumbang. Admiral datang ke situ juga, dan yang mengagetkan lagi, tiba-tiba badai besar muncul dan terlihat di atas Sky Tower masih ada Rathalos yang lainnya. Artemis mengatakan kalau mereka harus menghancurkan Sky Tower, tapi sebelum menghancurkan Sky Tower, mereka harus melewati Rathalos yang satu ini dulu. Mereka pun kembali masuk ke dunia Hunters. Di akhir film, terlihat ada seseorang yang memperhatikan mereka dari kejauhan, kemudian orang itu pergi dari situ. Dan akhirnya, film Monster Hunter pun selesai. Ending yang sangat tanggung sekali. Tapi tetap sih, dari awal film ini sangat seru kan? Bagaimana netizen? Silahkan komen di bawah ya. Oke lah kalau begitu, Mimin akhiri video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan I love you guys. Bye.